Halo adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekonang. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Sekarang Mas Dika dan Bu Lina mau ngajak adik-adik untuk beribadah. Mengawali ibadah pada hari ini, kita akan pujikan Mari Kita Bersukaria. Mari bangkit berdiri semua adik-adik, kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini kami akan mengadakan ibadah ya Bapak. Tolong Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Masih semangat kan adik-adik? Kita lanjutkan ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Masih bangkit berdiri ya. Kita akan pakai gerakan ya adik-adik. Nanti dari kiri dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya kanan setiap hari. Jalan serta Yesus, tengah serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari kiri. Jalan serta Yesus, tengah serta Yesus selamanya. Kita ulangi lagi ya. Jalan serta Yesus, kanan jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta juga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Tadi sudah berdiri memuji nama Tuhan bersama-sama, dan saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga akan memuji nama Tuhan lagi. Apa Mas Dika? Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih
kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Monggo Bu Lina. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam surga yang mulia, kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Tuhan, siapkan hati pikiran kami, karena saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa bertahta dalam hati kami masing-masing, sehingga saat ini kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Semuanya sudah siap dengan Alkitabnya ya? Siap. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 100. Yang demikian firman-Nya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, sebelumnya saya akan cerita. Pada pagi-pagi, dan di situ ada 2 orang kakak beradik, namanya Raga dan Bara. Nah, Raga itu sebagai kakaknya dan Bara adiknya. Dia selalu bangun pagi setiap hari karena akan mempersiapkan diri untuk sekolah. Setelah bangun tidur, tentunya dia membereskan dulu tempat tidurnya, dirapiin dulu. Setelah itu baru mandi. Sebelum berangkat sekolah, mestinya mereka sarapan terlebih dahulu. Dan ibunya telah menyiapkan makanan di meja makan. Mereka berdua lalu dipanggil ibunya untuk sarapan. Setelah sampai di meja makan, Bara, sang adik, kelihatan cemberut. Kenapa? Karena dia melihat bahwa makanan yang ada di meja makan itu tidak sesuai dengan seleranya. Adanya hanya tahu goreng. Nah, si Bara tadi marah-marah kepada ibunya. Bu, kenapa lauknya pagi ini cuma tahu goreng? Lalu ibunya menjawab, makan seadanya. Ini semua juga berkat dari Tuhan. Lalu dia menjawab lagi, kemarin kan sudah oseng tempe. Terus ini pagi ini tahu goreng. Kapan makan ayam goreng? Lalu kakaknya si Raga menenangkannya. Sudah Dek, makan seadanya apa yang disediakan ibu. Tetapi dia masih belum mau makan. Lalu ayahnya datang. Dia menasihati si Bara tadi
bahwa masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti kita saat ini. Meskipun hanya lauk tahu goreng, tetapi ini semua juga jerih payah kita dan berkat dari Tuhan. Setelah diberitahu dan dinasihati oleh ayahnya, si Bara tadi mendekati ibunya karena ibunya merasa sedih sekali kalau dia tidak mau makan. Lalu Bara tadi meminta maaf kepada ibunya karena sudah marah-marah, sudah mengecewakan dan menyakiti hati ibunya. Mulai saat ini saya akan makan apa yang disediakan oleh ibu, karena saya tahu bahwa masih banyak orang-orang yang di luar sana tidak bisa makan seperti kita saat ini. Sekarang saya tahu bahwa ini semua adalah berkat pemberian Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik juga di rumah bertingkah seperti itu? Misalnya juga marah-marah, cemberut, tidak mau makan karena tidak sesuai dengan seleranya. Mulai saat ini, melalui cerita ini, adik-adik tidak boleh lagi untuk marah-marah atau cemberut. Makan seadanya yang disediakan oleh orang tua kita, karena semua itu adalah berkat jerih payah dan pemberian Tuhan. Adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Bekunang, saya percaya bahwa adik-adik semua adalah adik-adik yang manis, adik-adik yang nurut sama orang tua. Pasti tidak ada yang melakukan seperti itu, nggih. Karena apa? Setiap makanan yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan. Kita belajar untuk mengucap syukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pasti kalau di rumah juga adik-adik bisa mengucap syukur bukan hanya melalui makanan saja. Setiap pemberian orang tua kita apapun itu, yang mungkin terkadang juga tidak sesuai dengan keinginan kita, kita belajar untuk mengucap syukur supaya apa? Adik-adik juga bisa bersukacita dengan setiap pemberian yang diberikan oleh orang tua atau oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan setiap pemberian Tuhan. Janganlah kita sering cemberut, sering menggerutu, sering marah-marah. Itu tidak baik, karena itu bukan ciri-ciri anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya adik-adik mulai membuka hati untuk lebih bersukacita dengan setiap keadaan yang ada. Adik-adik sekarang lebih dewasa lagi, lebih mengerti lagi. Karena apa? Tidak mungkin orang tua itu memberikan yang tidak enak. Tidak mungkin orang tua memberikan yang tidak baik. Pasti semua yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya itu pasti yang terbaik. Dan makanan yang disediakan orang tua itu juga makanan yang sehat. Tidak mungkin orang tua memberikan makanan yang tidak sehat. Pasti semuanya sehat. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada saat ini bisa diambil kesimpulannya melalui cerita ini, bahwa kita harus belajar bersyukur. Bersyukur atas semua pemberian Tuhan melalui orang tua kita. Setiap berkat yang kita terima, kita dapat mengucap syukur, karena Tuhan juga adalah gembala yang baik.
Dan gembala yang baik itu juga akan menyayangi dan mengasihi domba-dombanya. Kita adalah domba-dombanya dan tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Adik-adik tentunya juga hafal kalau Tuhan Yesus itu adalah gembalaku. Tuhan Yesus sangat mengasihi aku. Tuhan Yesus sangat baik. Marilah pada saat ini, setelah kita semua mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Mengucap syukur dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik juga dapat mengerti dan membuat kita semua bersukacita dalam setiap keadaan kita dan bersyukur dengan Tuhan. Amin. Marilah adik-adik kita memperbarui pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui pengakuan iman rasuli, dan mari kita bangkit berdiri dengan menempelkan tangan kanan di sebelah dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Terima kasih ya Bapak, Kau telah membimbing kami ibadah pada hari ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari, pada hari ini, kita akan memuji nama Tuhan lagi setinggi-tingginya langit. Di rumah berdiri ya adik-adik.